Patah hati. Patah hati itu memang menyakitkan. Begini caranya menyikapi patah hati agar tidak terlalu berat di hati. Baik. Nah, kita lanjutkan. Ini masih tentang yang di luar kuasamu. Kata Epictetus lagi, ini sering dikutip orang. Jangan mengharapkan segalanya terjadi sesuai yang engkau inginkan, namun terimalah segala yang terjadi. Maka hidupmu akan tenang. Jadi ini rumusnya sederhana. Kita akan sering menginginkan banyak hal dalam hidup ini. Nah, kalau menginginkan ini sambil kita kasih tanda petik, semoga, insya Allah, dan lain sebagainya, kita lebih tenang. Tapi kalau kita memastikan yang kita inginkan harus terjadi, kita akan lebih banyak stres. Ada lagi yang lebih menenangkan apa? Kita terima segala yang sudah terjadi. Ini lebih menenangkan. Kenyataannya saya ditolak. Wah, kenyataannya saya diputus. Mau gimana lagi, saya terima. Itu lebih menenangkan. Yang paling tidak menenangkan, kita tidak terima dengan yang sudah terjadi. Ini stres double-double kamu. Wong sudah jelas kenyataannya pahit, kamu tidak mau ngakui bahwa itu pahit. Nah, itu sulit sudah. Kayak kamu minum jamu, pahit enggak? Enggak kok, saya kuat. Ya wis, orang enggak akan iya. Ya kalau pahit bilang saja pahit. Kalau memang sulit bilang saja sulit, enggak masalah. Terima saja, akui saja. Tinggal kamu tata ke depannya segala yang ada dalam kontrolmu. Kan cuma itu saja. Yang di luar kontrolmu ya dipasrahkan saja. Ini lebih menenangkan. Jadi kalau kita ingin tenang, memang rumusnya harus tahu yang dalam kontrol dan yang di luar kontrol. Ada lagi, sekarang geser ke Marcus Aurelius. Dia bilang begini. Ini kendalikan pikiran. Jangan biarkan pikiranmu tentang keseluruhan hidupmu menghancurkanmu. Jangan isi pikiranmu dengan segala hal buruk yang mungkin masih akan terjadi. Tetap fokus pada situasi saat ini dan tanyakan pada diri sendiri mengapa begitu tak tertahankan dan rasanya tidak dapat bertahan. Ini saat kita sedang pahit ya, sedang mengalami sisi-sisi gelap hidup. Jadi ayo pikirannya tetap positif. Maknailah segala kepahitan yang kita hadapi dengan makna yang tidak menghancurkan kita sendiri. Faktanya sebenarnya kita hanya ditinggal oleh yang kita cintai. Kita hanya patah hati, kita hanya putus. Anggap saja itu satu babak, satu sisi, satu skenario, satu adegan dari hidup kita. Bukan keseluruhannya. Kita itu sering kalau mengalami sesuatu, kita maknai sesuatu yang sebenarnya hanya bagian kecil dari hidup kita, seolah-olah itu keseluruhan hidup kita. Ditinggal orang yang kamu cintai itu kan satu bagian, satu sisi dari hidupmu. Masih banyak orang lain yang mencintaimu, masih banyak cerita lain dalam hidupmu, masih banyak dimensi lain dalam hidupmu. Ada mahasiswa yang begitu galaunya karena mata kuliahnya dapat nilai D. Tiap hari dosennya di WA, Pak, salah saya apa Pak, dapat nilai D. Jadi seolah-olah hidupnya jadi gelap karena satu nilai itu. Seolah-olah keseluruhan dunianya runtuh hanya karena satu nilai itu. Padahal masih banyak sisi hidupmu yang lain. Ini yang sering kita lupakan. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Nah, Marcus Aurelius ini menasihati kita. Yuk tetap sambil kita berintrospeksi salahnya di mana, kurangnya di mana, tidak pasnya di mana. Tapi ini hanya satu bagian saja, satu episode saja dalam hidup kita.
Masih banyak episode-episode yang lain. Hidup kita ini kan episodenya tidak terhitung. Kalau drama Korea paling 16. Ya. Sekarang ada yang 12, ada yang 8. Oke ya. Tapi hidup kita episodenya banyak, tidak terhitung. Tidak usah khawatir kok. Wong yo episode ini sudah banyak sekali, kadang-kadang masih ada season 1, season 2, masih panjang. Tidak usah terlalu galau kalau gagal di episode ini, masih ada episode selanjutnya kok. Hidup kita masih berjalan, masih panjang. Ayo mengendalikan pikiran. Jangan hanya karena satu hal, keseluruhan hidup kita runtuhkan. Nanti kita jadinya menyesal. Potensi hidup kita itu luas, tidak hanya di situ. Nah ini penting, makanya sisi mengendalikan pikiran. Masih ada lagi tentang mengendalikan pikiran, kata Markus, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Oleh karena itu, jagalah sebagaimana mestinya dan berhati-hatilah agar engkau tidak memiliki pikiran yang tidak sesuai dengan kebajikan dan kewajaran. Tidak usah mikir aneh-aneh, maknai saja secara positif dan manfaat, secara bijak dan wajar saja. Jangan terlalu berlebihan. Wajar saja, sedih iya, agak stres iya, bau-bau depresi iya. Tapi ya dinikmati saja, ya pada saatnya ada momen ketika kita harus bangkit lagi. Wong yo episodenya bisa ganti. Jadi lanjut hidup. Jadi ayo kita kontrol. Kenapa kok mengendalikan pikiran ini penting? Karena hidup kita kuncinya di pikiran. Jadi kalau pikiran kita yang buruk-buruk, yang negatif-negatif, ya hidup kita jadi berat. Hujan deras itu kita sekarang banyak mengeluh. Kenapa waktu kecil dulu kalau hujan deras malah senang? Hujan-hujan, wah senang hujan-hujan. Sekarang kamu hujan-hujan itu, wah, jalan raya itu paling ngeri kalau pas hujan. Apalagi setelah terang tiba-tiba hujan. Oh itu motor itu sudah banter-banteran mesti. Seolah-olah air itu akan membunuhmu. Padahal cuma air. Kenapa bisa begitu? Pikiranmu yang main. Jadi kamu membayangkan basah kuyup, terus ngereges, terus kamu masuk angin, terus kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Ini pikiran itu jadi bayanganmu saja. Coba kamu baca secara berbeda. Asik ya hujan-hujan gini, seger ya hujan-hujan ini, kan beda. Kamu di lampu merah dibel orang dari belakang, itu kan kamu terus misuh-misuh. Orang kok tidak telaten, orang kok, karena kamu membaca bel din itu bel yang memburu-buru kamu. Padahal kalau kamu baca secara berbeda kan mungkin kamu tidak jadi marah. Ketika orang ngebel di belakangmu, coba kamu baca, wah orang di belakang itu sayang sekali padaku ya. Dia mengingatkanku untuk waspada, kalau memang lampunya nyala suruh jalan. Kamu noleh bisa terima kasih pada dia. Jadi terima kasih loh ya, saya dibel diingatkan untuk waspada. Ya karena kamu membacanya negatif, kamu menganggap dia, wah menyusu-nyusu kamu kan, kamu terus nganggapnya orang kok tidak sabaran loh, masih merah kok mas ngebel-ngebel. Cara membacamu mungkin salah. Nah ini pentingnya pikiran. Jadi pemaknaan yang ada di pikiranmu itu menentukan sikapmu terhadap hidupmu. Baik, ya setelah pikiran terkendali, kendalikan dirimu. Apapun yang harus dilakukan, apapun yang dilakukan dan dikatakan orang, aku tetap harus menjadi zamrud dan mempertahankan warnaku. Kata Markus. Sepahit apapun hidup, sejatuh apapun aku tetap harus jadi orang baik. Ini maksudnya. Jadi ayo mengendalikan diri. Jangan karena alasan kecewa, alasan menyesal, alasan patah hati, terus kita mengubah corak kita. Yang semula orang sabar jadi orang ngamuan, yang semula orang baik sekarang jadi orang yang cuek dan seterusnya. Berarti kita berubah warna. Berarti kita terpengaruh. Kalau bisa ya kita tetap menjadi zamrud dan mempertahankan warna kita. Ini mengendalikan diri kita. Nah, terus
Marcus Aurelius kemudian menasehati kita, rintangan dalam hidup itu hakikatnya adalah jalan. Meskipun benar bahwa seseorang dapat menghalangi tindakan kita, mereka tidak dapat menghalangi niat dan sikap kita yang memiliki kekuatan untuk berubah dan dapat beradaptasi. Karena pikiran menyesuaikan dan mengubah hambatan apapun menjadi sarana untuk mencapainya. Apa yang merupakan penghalang tindakan diubah menjadi jembatan bagi tindakan. Hambatan menjadi petunjuk jalan. Jadi ini menurut saya lagi-lagi cara membaca. Kamu tidak terhalang, hanya saja ada tantangan untuk dilewati. Jadi halangan itu jangan kamu baca sebagai rintangan, baca saja sebagai tantangan yang harus kamu taklukkan. Pak, saya cinta dia, Pak. Tapi orang tuanya kok tidak setuju, Pak. Alhamdulillah orang tuanya masih sadar. Enggak. Ya, maksudnya ke sini. Kalau Markus itu maksudnya, kalau ada halangan seperti itu, yaitu tantanganmu untuk ditaklukkan, bukan halanganmu. Kalau halangan itu kan harga mati. Cintaku terhalang, selesai. Tapi kalau cintaku mendapat tantangan, harus ditaklukkan. Ya gimana caranya orang tuanya terus jadi suka padamu dan setuju. Jadi rintangan hakikatnya adalah jalan. Bacalah rintangan itu sebagai jembatan untuk kamu lewati. Jembatan itu kan untuk dilewati, tidak untuk kamu tinggal di situ. Lampaui itu, taklukkan itu. Jadi ada kesulitan apapun, lampaui. Patah hati pun sejenis rintangan yang harus kamu baca sebagai jalan. Oh, mungkin ini jalan kesuksesanku. Nah, harus aku taklukkan. Aku tunjukkan bahwa aku bisa sukses meskipun tanpa kamu. Oh, ini jadi rintangan, jadi jalan. Kesulitan jadi pendorong untuk kita lebih tegak lagi. Ini nasihat dari Markus. Terus hati-hati juga jangan memperparah keadaan. Betapa jauh lebih berbahaya konsekuensi dari kemarahan dan kesedihan daripada keadaan yang membangkitkannya dalam diri kita. Kadang-kadang kemarahan kita, kesedihan kita membuat kita blunder, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, yang efeknya jauh lebih buruk daripada sebabnya. Sebabnya sih kamu misalnya diputus sama pasanganmu, terus kamu saking marahnya ngamuk-ngamuk, kamar kos kamu acak-acak, motormu kamu banting-banting. Setelah itu kamu duduk sendirian, ternyata biayanya besar, patah hati. Salahmu sendiri, kamu yang memperparah keadaan. Gitu loh. Mbok tadi jangan lepas kontrol, kamu masih aman. Tapi karena kamu lepas kontrol, maka kata Markus berapa kadang-kadang lebih besar biayanya, konsekuensinya kemarahan dan kesedihan dibandingkan sebabnya. Kadang-kadang cemburu tanpa alasan, padahal belum diputus itu kamu masih curiga saja. Tidak beneran, itu kamu sudah marah-marah, banting-banting piring, kamu sudah ngomong yang jelek-jelek. Ternyata salah paham. Lah itu kan sebabnya sepele, tapi yang kamu lakukan di luar kontrol malah memperparah keadaan. Semula tidak ada apa-apa, jadi putus beneran. Nah ini yang sering kita. Maka hati-hati dengan diri yang tidak terkontrol. Memang kuncinya mengendalikan diri. Kalau ini agak keras dari Epictetus, jangan cengeng. Jadi ini ada kalimat di bukunya itu, kami menangis kepada Tuhan, bagaimana kami bisa lolos dari penderitaan ini. Itu dimarahi sama Epictetus, bodoh. Apa kamu tidak punya tangan? Apa Tuhan lupa memberimu sepasang?
Maksudnya apa? Potensi, kualitas, kompetensi, fasilitas hidup kita masih lengkap. Wong tinggal mengubah sudut pandang. Wong tinggal menguatkan diri sebentar saja kok ndak kuat. Kok mengeluh pada Tuhan, gimana aku bisa keluar dari situasi ini. Kamu belum berkurang sedikit pun dirimu dibandingkan yang kemarin. Kamu masih utuh sebagai dirimu yang kemarin. Tidak ada yang berkurang. Kemarin kamu bisa apa, sekarang kamu masih bisa. Kemarin kamu mampu apa, sekarang kamu masih mampu. Kualitas dirimu tidak ada yang hilang. Maka kamu masih bisa kembali lagi seperti sebelumnya. Tidak usah terlalu banyak mengeluh. Kamu masih bisa tegak seperti dulu. Tinggal kamu sembuhkan sakit hatimu. Kan cuma itu saja masalahnya. Tidak usah dibawa kemana-mana. Jadi ini sudah mulai agak keras Epictetus ini. Sudah dinasihati sejak tadi kok masih ngeyel, masih sumpek saja. Ya wis, kalau begitu apa sih yang kurang dari dirimu kalau patah hati? Yang sederhananya begitu. Apa dari kamu cerdas terus jadi tidak cerdas lagi? Apa dari kamu pinter jadi tidak pinter lagi? Apa dari kamu semula bisa nyetir mobil gara-gara patah hati tidak bisa nyetir mobil sekarang, Pak? Apa tidak apa begitu? Maka jangan cengeng lah, kata Epictetus. Kamu itu kuat kalau mau, kamu hebat.